Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat Dusun Kalimenur yang saya hormati, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deva Afisel dari tim KKN PPM Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya sosialisasi pada siang hari ini. Namun sebelumnya, perlu saya informasikan bahwa tema dalam sosialisasi ini adalah peran orang tua dalam membimbing anak saat pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19, yang bertujuan untuk memberikan kiat-kiat bagaimana menjadi orang tua yang dapat memenangkan hati anak sehingga mereka merasa nyaman berada di dekat orang tua, yang untuk berbagi cerita dan beraktivitas bersama termasuk belajar bersama di rumah selama masa pandemi COVID-19. Oke, selanjutnya mari kita simak bersama pemaparan dari narasumber kita. Kepada Mbak Kania, saya persilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kania Darmayanti. Saya mahasiswi dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta, jurusan Psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi pemateri dalam acara sosialisasi peran orang tua dalam membimbing anak saat pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Baik, jadi tujuan dari program sosialisasi pada kali ini adalah untuk memberikan kiat-kiat bagaimana menjadi orang tua yang dapat memenangkan hati anak sehingga mereka merasa nyaman berada di dekat orang tua, nyaman untuk berbagi cerita dan beraktivitas bersama, termasuk belajar bersama di rumah selama masa pandemi COVID-19. Baik, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian pendampingan orang tua. Nah, jadi pendampingan orang tua dalam proses belajar anak adalah upaya orang tua untuk menemani, memberikan bantuan dalam mengawasi masalah anak dalam belajar, memberikan dorongan, motivasi, dukungan, pengawasan, dan memberikan fasilitas kepada anak agar semangat dalam belajar. Nah, kemudian pendampingan anak di dalam keluarga menjadi salah satu upaya bantuan yang dilakukan pihak keluarga, khususnya orang tua, dengan mendampingi anak dalam memenuhi kebutuhan dan pemecah masalah anak dalam rangka mendukung optimalisasi perkembangan anak. Kemudian yang kedua, manfaat pendampingan orang tua. Berikut ini merupakan beberapa manfaat dari pendampingan orang tua. Yang pertama, memberikan semangat untuk anak. Nah, di sini orang tua dapat memberikan semangat kepada anak agar anak dapat mengalami proses belajar dengan sikap yang optimis. Kemudian yang kedua adalah membantu anak dalam menyelesaikan kesulitan belajarnya. Nah, melalui pendampingan yang dilakukan oleh orang tua, maka berbagai macam persoalan yang menyulitkan anak seharusnya dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari orang tua. Kemudian orang tua juga harus mengajarkan proses penyelesaian permasalahan tersebut agar anak dapat belajar untuk masalah yang sama di kemudian hari, yang merupakan bagian dari peran keluarga dalam pendidikan anak. Kemudian yang ketiga, mengawasi perkembangan anak. Nah, melalui pendampingan terhadap anak dalam proses pendidikannya, maka orang tua akan secara leluasa mengawasi perkembangan yang terjadi pada anak, apakah menuju ke arah yang positif atau menunjukkan keadaan yang tidak baik bagi pendidikannya. Kemudian melalui pengawasan tersebut, orang tua juga dapat membantu anak dalam mengarahkan agar proses pendidikannya tetap berjalan dengan lancar dan normal, serta dapat diterima dengan baik, selain sudah menjadi peran sekolah dalam pendidikan karakter anak dan akademisnya. Kemudian yang keempat yaitu
Menjaga niat belajar pada anak. Niat dalam belajar kerap kali menurun pada anak akibat berbagai alasan, seperti pengaruh lingkungan atau kondisi anak yang sedang bosan dengan pendidikannya. Nah, untuk menjaga agar niat dalam belajar yang dimiliki oleh anak tetap terjaga, maka pendampingan orang tua sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan anak. Baik, kemudian manfaat yang terakhir yaitu menjadikan anak berprestasi. Melalui pendampingan dan hubungan emosional antara anak dan orang tua, maka kebanyakan anak dapat memperoleh pencapaian hasil pendidikannya dengan baik hingga memperoleh prestasi. Sehingga pendampingan ini menjadi salah satu cara dalam meningkatkan prestasi belajar anak. Kemudian materi yang nomor 3 yaitu kesiapan orang tua dalam mendampingi anak selama pembelajaran daring. Nah, kesiapan orang tua ini terdiri dari banyak hal ya bapak-bapak dan ibu-ibu, yaitu seperti kesiapan untuk mendampingi anak, kesiapan mental untuk berperan sebagai guru, dan kesiapan untuk menyediakan fasilitas serta suasana belajar yang terbaik bagi anak. Orang tua harus mampu membagi peran mereka dalam mendampingi anak, mengatur jadwal belajar anak untuk sekolah online. Nah, jadwal belajar di luar waktu sekolah untuk anak yang sekolah daring ini sangat penting diatur sesuai kebutuhannya, karena pembelajaran online terkadang membuat anak lebih sulit untuk menyerap materi, sehingga orang tua harus mengatur waktu belajar dengan agar anak tetap bisa memahami materi pelajaran selanjutnya sekolah offline. Nah, kesiapan mental orang tua dalam menjalankan itu adalah orang tua harus berusaha tetap sabar dalam mendampingi anak dengan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dalam situasi ini, orang tua harus bisa memahami anak. Kemudian, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu peranan pendampingan orang tua pada anak selama pembelajaran daring. Nah, peranan ini terdiri menjadi dua, yaitu peran orang tua dalam pendidikan atau peran orang tua dalam motivasi belajar anak. Yang pertama, peran orang tua dalam pendidikan. Orang tua memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan anak-anaknya. Dan beberapa peran tersebut diantaranya adalah yang pertama sebagai pendidik atau edukator. Nah, pendidik ini dalam Islam yang pertama dan utama adalah orang tua yang bertanggung jawab dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak, baik potensi afektif, kognitif maupun psikomotorik, di mana potensi afektif ini merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan sifat, watak, perilaku, minat, emosi, dan nilai yang ada di dalam diri setiap individu. Kemudian untuk kognitif ini merupakan semua aktivitas mental yang membuat individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapat pengetahuan setelahnya. Dan kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Kemudian untuk psikomotorik ini berhubungan dengan aktivitas fisik yang berkaitan dengan proses mental dan psikologi. Kemudian peran orang tua dalam pendidikan yang kedua yaitu sebagai pendorong atau motivator. Nah, di sini orang tua berperan dalam memotivasi atau orang tua yang kemudian mampu secara alamiah menunjukkan proses dari dalam diri anak. Yang ketiga sebagai fasilitator. Nah, selain memenuhi kebutuhan pokok, orang tua juga berkewajiban untuk memenuhi fasilitas belajar agar proses belajar dapat berjalan dengan lancar. Beberapa fasilitas tersebut diantaranya adalah ruang belajar, meja, kursi, penerangan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah pembimbing. Orang tua wajib memberikan pengertian serta mendorong anak dan membantu sedapat mungkin kesulitan yang dialami oleh anak sekolah. Oleh sebab itu, orang tua harus mempunyai waktu dalam mendampingi anak-anaknya, dan pada saat itulah anak diberi pengarahan agar lebih giat belajar. Kemudian, yang terakhir
yaitu peran orang tua dalam memotivasi belajar anak. Nah, peran orang tua ini menjadi sangat penting ketika anak mulai bersekolah di rumah, karena orang tua atau keluarga pada dasarnya adalah tempat pendidikan yang pertama bagi anak-anaknya. Peran orang tua dalam memotivasi belajar anak diantaranya adalah memberikan motivasi, mengontrol waktu belajar anak, menyediakan waktu dalam kegiatan belajar anak, kemudian memantau perkembangan kemampuan akademik serta perkembangan kepribadian anak, dan juga memantau efektivitas jam belajar di sekolah dan memberikan penghargaan. Nah, peran orang tua tersebut sangat penting dalam motivasi belajar anak. Tinggi atau rendahnya motivasi belajar anak dipengaruhi oleh peran orang tua. Nah, motivasi belajar yang rendah ini akan mempengaruhi progres pembelajaran dan hasil belajar baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya kepada Mbak Kania. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah acara sosialisasi peran orang tua dalam membimbing anak saat pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Semoga dengan adanya sosialisasi ini dapat membantu Bapak dan Ibu dalam mendampingi anak selama pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini. Akhir kata, saya mohon maaf jika tidak berkenan selama acara ini berjalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.